Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan membahas mengenai kalibrasi hidup. Saudara, hidup ini penuh dengan tantangan dan masalah. Dan biasanya ada 3 hal yang membuat orang itu tertekan. Yaitu bisa barang, bisa orang, bisa situasi. Orang-orang tertentu, kalau barangnya hilang, wah, kalang kabut. Sangat sayang dengan barang-barang tertentu di dalam hidupnya. Tapi orang lain ada yang nggak peduli dengan barang. Sebaliknya dengan orang, kalau ada orang yang tidak menyenangkan dia, maka hatinya susah. Tetapi juga situasi itu membuat orang itu tertekan. Saudara-saudara sekalian, baik barang, baik orang, baik situasi, itu terus akan berubah dalam hidup kita. Sebab kita masih hidup di dunia ini. Semua itu tidak ada yang kekal di dunia ini, jadi akan terus berubah. Persoalannya adalah pada saat perubahan itu terjadi dan perubahan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita jadi stres, jadi tertekan, jadi tidak senang, atau mudah marah. Hidup jadi tidak normal. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup yang normal itu penuh damai, penuh sukacita, penuh dengan kebenaran firman, kebenaran Tuhan, bukan pikiran sendiri yang membenarkan ini dan membenarkan itu, menyalahkan ini, menyalahkan itu, menyalahkan orang, menyalahkan situasi, sehingga hidupnya jadi hilang damai, hilang sukacita karena memegang kebenaran sendiri. Padahal firman Tuhan berkata seperti ini di Roma 14 ayat ke-17. Saya bacakan buat saudara. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Atau maksudnya hal-hal yang fisik, yang sementara itu semua. Termasuk barang, termasuk orang-orang di sekitar kita. Tetapi kata firman Tuhan soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Tetapi kenyataannya, dalam hari-hari kita, dalam hidup kita, kita ini sering tidak normal, tanda kutip, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Sebab itu hidup kita ini perlu dikalibrasi setiap hari. Harus disesuaikan lagi, harus di-adjust lagi, digeser lagi, terus menerus, lagi dan lagi. Dikalibrasi, disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan firman Tuhan. Tentu saja kita harus membaca firman setiap hari dan memakai ayat firman itu menjadi pedoman dalam hidup kita. Tetapi ada satu cara yang diberikan oleh penulis kitab Ibrani, yang ditulis di Ibrani pasal yang ke-12, ayat 2 dan 3 kita baca ya. Ibrani 12 itu berbicara mengenai bertekun di dalam iman. Dan ayat kedua dan ketiga dari Ibrani 12 ini berkata seperti ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi ayat 1 penulis Ibrani berkata bahwa hidup ini seperti lomba yang harus diselesaikan, tidak boleh stop, tidak boleh berhenti sebelum selesai hidup ini. Jadi perjalanan hidup ini terus berlangsung, tantangan banyak, perubahan banyak. Sebab itu dalam perjalanannya kita mesti terus mengkalibrasi hidup kita, menyesuaikan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan penulis Ibrani berkata kita harus tekun. Dan caranya bagaimana? Mata, pikiran, mata itu mewakili pikiran, perasaan, mata hati itu mesti tertuju kepada Yesus. Pikirannya tertuju kepada Yesus. Lalu tertuju kepada apa? Ayat 2 yang berikutnya dikatakan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, bagi Yesus. Dan sekarang Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah.
Ayat ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Jadi kalibrasi menurut penulis Ibrani adalah pada saat kita menghadapi tantangan, pada saat kita berjalan dalam hidup seperti sebuah perlombaan, mata hati kita mesti terus tertuju kepada Yesus. Yesus yang bagaimana? Yesus yang mati di atas kayu salib. Jadi kalibrasi hidup itu adalah mata tertuju kepada korban Yesus di atas kayu salib senantiasa. Maka hidup kita akan terus disesuaikan. Dan yang ditulis di kitab Roma akan secara perlahan demi perlahan digenapi dalam hidup kita. Hidup yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Pada saat damai dan sukacita hilang, maka hati kita diarahkan kepada salib Yesus. Mengingat Yesus, bagaimana Yesus itu rela mati di atas kayu salib. Jadi saat saudara dan saya stres, marah, jengkel, hilang damai sejahtera, tidak senang hati, stop saudara, kalibrasikan pikiran dan hati saudara dengan cara bagaimana? Diam, ingat Yesus mati di atas kayu salib bagi engkau dan saya. Jadi mengingat kematian Yesus setiap hari itu sangat penting. Untuk apa? Untuk mengkalibrasi hati dan pikiran kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat bahwa Dia itu sudah ditangkap tanpa dosa, tanpa salah, disambuk, disiksa tanpa pembelaan, dikasih mahkota duri, dihina. Mahkota duri adalah lambang hina, lambang kutuk, dihina, diludahi. Untuk engkau dan saya, ucapan syukur sambil engkau membayangkan bagaimana Yesus menanggung semua itu dalam hidupnya supaya Dia bisa menanggung dosa. Ingat bagaimana Dia terpaku di atas kayu salib, tangannya dan kakinya. Lalu Dia mati, sehingga Yohanes 19 berkata, sudah selesai. Dia mati, dan Dia menyerahkan hidupnya berkata, sudah selesai. Ingat kematiannya. Itu akan mengkalibrasi hidup kita, mengejas hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Lalu sembahlah Dia. Saudara, saya senang saudara-saudara kita Katolik itu memiliki jalan salib, di mana mengingat setiap pokok-pokok penderitaan Tuhan di mana saja. Saudara, tidak perlu tempat, tetapi engkau dan saya perlu mengkalibrasi hidup kita dengan cara berjalan di jalan salib Tuhan dalam ucapan syukur. Sembah Dia, saudara. Saudara, surga itu berisi penyembahan. Penyembahan kepada siapa? Kepada Yesus, anak domba Allah yang mati bagi dosa isi dunia. Itulah pusat penyembahan kita. Kalau engkau stres, marah, hilang damai, hilang sukacita, diam. Ingat kematian Yesus. Sembah Dia. Sembah Dia karena Dia sudah mati bagi engkau dan saya. Penyembahan kepada Yesus anak domba Allah yang mati di atas kayu salib. Itu adalah penyesuaian hidup kita, kalibrasi hidup kita untuk sesuai dengan firman Tuhan. Jadi penyembahan itu bukan di gereja hari Minggu. Penyembahan itu adalah hidupmu dan hidupku setiap hari. Yang berkata, Tuhan terima kasih. Engkau layak disembah. Engkau layak dihormati. Engkau layak dipuji dan puja. Pada saat engkau menyembah Tuhan, nyanyikan lagu pujian. Pilih lagu apa saja yang sesuai dengan karya salib Tuhan. Yang sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib. Maka hidupmu dan hidupku akan mengalami suasana sorga. Hidupmu dan hidupku akan dibersihkan. Hidupmu dan hidupku akan disesuaikan. Dan hidupmu dan hidupku akan dipenuhi dengan damai dan sukacita sorgawi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya Engkau boleh hadir di hati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada.
pada saat kami mengalami tantangan hidup, pada saat kami hilang sukacita dan damai sejahtera, biarlah kami selalu kembali kepada salib, mengingat, mata hati kami mengingat karya salib-Mu dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah mulut dan hati kami keluar puji-pujian kepada Tuhan. Dan dengan itu maka damai-Mu, sukacita-Mu, kebenaran-Mu boleh turun dalam pikiran dan hati jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.